Beberapa hari ini ada berita viral, yaitu mengenai Kuwu Tegal Mulia ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan oleh penyidik terhadap tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun ini menuai protes dari korban, yaitu Ibu Haja Dewi Susanti. Beberapa media juga memberitakan, diantaranya Jurnal Pelita, Media Cakra Bangsa, Kreator Jabar, Suara Dermayu, Minko, dan Metro Online News. Banyak sekali tanggapan atau komentar negatif kepada institusi Polri, dalam hal ini Polres Indramayu. Kebetulan ya, dari teman-teman wartawan juga pada menanyakan ke saya, ada 2 pertanyaan yang dilontarkan kepada saya selaku praktisi hukum. Pertama, kenapa tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun tidak dilakukan penahanan? Apakah karena tersangka seorang pejabat, dalam hal ini kepala desa? Nah, jadi ketika seseorang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana, maka tersangka itu dapat dilakukan penahanan. Ada 2 alasan yang mendasari tersangka dilakukan penahanan. Pertama, alasan subjektif. Jadi alasan subjektif ini karena ada kekhawatiran penyidik, dikhawatirkan tersangka itu melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Jadi kenapa tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun ini tidak dilakukan penahanan? Mungkin ya, penyidik menganggap karena tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun ini seorang pejabat, mungkin tidak khawatir melarikan diri, ya. Mungkin ya itu. Nah, karena pejabat. Nah, akan tetapi meskipun tersangka itu pejabat dan meskipun tidak ada kekhawatiran melarikan diri, akan tetapi kembali kepada situasi dan kondisi yang terjadi selama ini. Beberapa hari terakhir ya, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka Kuwu Tegal Mulia ini kan viral. Kenapa berita ini sampai viral? Karena tidak ditahannya tersangka Kuwu Tegal Mulia ini diprotes oleh korban. Ya, apalagi masyarakatnya sudah berkomentar negatif. Jadi seharusnya Bapak Kapolres Indramayu yang terhormat, Bapak Dr. AKBP Fahri Siregar, seharusnya mendengarkan komentar-komentar atau masukan-masukan masyarakat. Kapolri saja ya itu sangat mendengarkan, sangat mengakomodir masukan masyarakat yang dituangkan, yang diluapkan di media sosial. Sebagai contoh, kasus Barada E atau Barada Eliezer. Kenapa masih dipertahankan menjadi anggota polisi? Karena pengambilan keputusannya itu Kapolri sampaikan itu mendengarkan, melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika keputusannya dipertahankan menjadi anggota Polri, itu tidak ditentang oleh masyarakat karena masyarakat menghendaki. Kan begitu. Nah, kembali ke kasus Kuwu Tegal Mulia ini. Masyarakat itu menghendaki agar dilakukan penahanan. Yang paling keras diprotes, yang paling keras disuarakan adalah oleh korban. Sampai mohon agar segera ditangkap dan dilakukan penahanan. Karena korban ini telah lelah menanti dari 2018. Ketika sudah menjadi tersangka malah tidak ditahan. Jadi Bapak Kapolres harus mendengarkan suara korban. Karena ini korban loh menuntut keadilan. Jadi meskipun tidak ada kekhawatiran tersangka ini tidak melarikan diri karena seorang pejabat, akan tetapi situasi kondisi di masyarakat, apalagi korbannya sudah menyampaikan agar pelaku ditahan, maka Kapolres Indramayu, dalam hal ini penyidik kepolisian, harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini mendengarkan keluhan korban. Itu agar ada rasa keadilan buat korban. Kemudian yang kedua, alasan objektif ya.
Alasan objektif ini adalah alasan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Nah, pasal yang dikenakan terhadap tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun itu adalah pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Ancaman hukumannya adalah paling lama 4 tahun. Lalu, apakah bisa dilakukan penahanan? Bisa. Karena pasal 372 KUHP itu merupakan pasal pengecualian. Jadi meskipun ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun, tetapi dapat dilakukan penahanan. Hal ini diatur di dalam pasal 21 ayat 4 KUHP huruf B yang berbunyi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372 KUHP. Nah, jadi pasal 372 itu termasuk pasal pengecualian. Meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tetapi ini dapat dilakukan penahanan dengan alasan objektif. Itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Seandainya tersangka mengembalikan kerugian kepada korban sebesar 80 juta, apakah perkara bisa dihentikan dengan instrumen restoratif justice? Jadi begini, pertama kita lihat dulu, pasal 372 KUHP itu merupakan delik pidana biasa, bukan delik aduan. Artinya, kalau delik pidana biasa, meski ada perdamaian, meski ada pencabutan laporan dari korban atau dari pelapor, penyidik tidak bisa menghentikan perkara delik biasa ini. Dan penyidik berkewajiban melanjutkan proses hukumnya. Kemudian, bagaimana dengan restoratif justice? Apakah bisa dilakukan? Dalam pasal 12 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ditegaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat. A. Syarat material meliputi 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Kalau kita melihat kasus Kuwu Tegal Mulia yang sudah ditetapkan tersangka tidak ditahan, ini sudah menimbulkan keresahan masyarakat. Dari komentar-komentar masyarakat di media sosial, masyarakat sudah menilai negatif terhadap penyidik kepolisian, khususnya Polres Indramayu. Apalagi ada protes dari korban langsung sebagai orang yang dirugikan. Nah, berarti sudah menimbulkan keresahan masyarakat. Lalu bagaimana kalau perkaranya dihentikan karena ada restoratif justice? Ya jelas, ini tidak sesuai dengan syarat material. Karena kalau syarat material tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Nah, kenyataannya kasus ini sudah rame, sudah viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Artinya, kalau dilakukan restoratif justice, pendapat saya dipastikan ada penolakan dari masyarakat. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pada syarat material angka 4 huruf B poin 2, kasus dugaan penggelapan dengan tersangka Kuwu Tegal Mulia Bapak Salamun ini tidak bisa dilakukan restoratif justice karena tidak memenuhi syarat material. Karena kasus yang sudah tahap penyidikan, ini SPDP-nya juga sudah dikirim ke jaksa penuntut umum, apalagi sudah menjadi tersangka. Oleh karenanya, penyidik tidak bisa melakukan restoratif justice pada kasus ini. Penyidik harus segera melakukan penahanan dan melimpahkan berkas perkaranya ke penuntut umum. Kemudian apabila sudah P21, segera melimpahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. Jadi, Pak Kapolres jangan ambil resiko ya, kalau menurut saya, atas kasus yang sudah menjadi perhatian masyarakat ini. Demikian, semoga bermanfaat.